bersatu di dalam doa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya di hari yang baru yang boleh Tuhan berikan kepada kita sampai kepada penghujung minggu ini, di hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, yang menjadi nats yang akan kita renungkan dan menjadi bekal untuk kita menjalani hari di sepanjang hari ini, tertulis dalam Ibrani pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-25, Heber 7 ayat 25. Saya akan membacakan dalam dua bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Dibaini tarbain ibana do paluao sadok akan amat jonohi debata marhite-hite ibana aina mangulu do ibana toktong lago mangotihon nasida. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Demikian firman Tuhan. Apakah Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, Allah itu adalah Yesus? Ini sering menjadi perbincangan hangat di kalangan orang-orang yang belum cukup mengenal Kristus atau seolah-olah mengenal Kristus. Melalui firman Tuhan kita diingatkan kembali bagaimana kita mengenal sosok Allah. Mengenal Allah yang sesungguhnya adalah ketika kita menerima Kristus di dalam kehidupan kita. Allah adalah Kristus itu sendiri, dan Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan, kalau memang Kristus adalah Allah, mengapa dia harus hidup di tengah-tengah orang-orang yang berdosa seperti kita, bahkan dianggap dosa? Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, karena manusia adalah manusia yang penuh dengan ketidaksempurnaan. Bahkan pada awalnya manusia jatuh ke dalam dosa yang mampu membawa manusia itu dan diselamatkan hanya melalui sosok seorang manusia. Tetapi dia adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Yang mau dikatakan bahwa Yesus merupakan Allah yang sesungguhnya, tetapi dia hidup di antara manusia, agar manusia yang berdosa diselamatkan oleh rupa manusia pula. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pengenalan kita kepada Allah, pengenalan kita di dalam Kristus. Kristus itu adalah Allah, dan Allah itu adalah Kristus. Ini merupakan satu kesatuan yang tidak boleh diperdebatkan oleh siapapun menurut iman Kristen. Sehingga ketika kita percaya bahwa Kristus adalah Allah, kita pun selalu dan senantiasa berdoa melalui perantaraannya. Karena menurut kita, dialah yang kita kenal sebagai manusia, yang bertatapan muka dengan manusia, adalah Allah itu sendiri. Sehingga ketika kita mengenal Kristus di dalam kehidupan kita, kita pula mengenal Allah di dalam kemuliaannya. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hanya di dalam Kristuslah ada keselamatan. Karena dia mengambil rupa manusia, agar manusia itu diselamatkan, dibawa kembali, dipertobatkan, agar rupa Allah yang ada dalam diri manusia itu kembali dengan wujud pertobatan, dengan wujud perubahan, dengan wujud balik kembali ke jalan Allah. Sehingga melalui nats ini diingatkan kembali kepada kita bahwa orang-orang yang menerima Kristus sebagai Allah, atau orang-orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan, adalah orang-orang yang sudah kembali kepada jalan kesempurnaan menuju kepada keselamatan. Memang tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu kita belajar secara terus-menerus menerima Kristus sebagai Tuhan. Kita belajar terus-menerus hidup sebagai orang-orang Kristus, orang-orang Kristen yang sejati.
sehingga kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita mampu kita teladani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia mampu membangkitkan orang-orang mati, dia mampu menghapuskan dosa-dosa manusia, bahkan dia mampu menyelamatkan kita. Itu bukan karena keilahiannya, tetapi mengingatkan kita bahwa hanya dialah Allah dan satu-satunya Tuhan yang mampu menyelamatkan kita kelak di keselamatan kekal yang telah disediakannya. Oleh karena itu mari datang kepada Tuhan, mari datang kepada Kristus. Hanya di dalam Kristuslah kita mampu menerima keselamatan. Hanya di dalam Kristuslah kita melihat betapa Tuhan sudah menyediakan apa yang kita perlukan. Dan di dalam Kristus kita belajar bagaimana bertanggung jawab atas hidup melalui kasih yang Dia berikan tanpa syarat. Mari Bapak Ibu, belajarlah seperti Kristus yang Dia adalah Tuhan, tetapi tidak membuat kemuliaannya menjadi rendah karena Dia bersama-sama dengan orang berdosa. Kita diingatkan kembali bahwa Dia yang datang adalah Dia yang sempurna di tengah-tengah orang yang tidak sempurna. Apalagi dengan kita. Bila kita masih merupakan makhluk yang tidak sempurna, mari sempurnakan di dalam Kristus, di dalam kasih Kristus, di dalam teladan Kristus, sehingga hanya nama Tuhanlah yang dimuliakan. Amin, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan untuk segala kasih karuniamu kepada kami. Terima kasih juga Tuhan firman-Mu yang telah menyapa kami saat ini. Kiranya Tuhan berkenan atas segalanya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.